Saya akan bacakan dari prolognya atau sinopsis awal. Dia hanya seorang anak perempuan kecil berambut kuncir dua yang merasa bahagia karena dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Baginya, dalam hidupnya, ayahnya seorang sudah cukup lebih dari segalanya. Ayahnya selalu membawa kehangatan seperti cahaya matahari yang masuk melalui jendela pada malam, pada bulan. Selalu membeli rungkuhan dongeng sebelum tidur dengan membawa serta teman-teman kecilnya yang berada dalam buku. Ada Lela, Tri Salju, Ariel Putri Duyung, Pinocchio, Denny Manusia Ikan, Tintin, Lima Sekawan, Candy, dan masih banyak lagi. Baginya, semua temannya itu nyata, atau kadang dia yang merasa berada dalam itu. Tidak ada bedanya. Dia belajar masak dari ayahnya, belajar mengunci rambut dari ayahnya. Dia juga menanyakan PR matematika yang sulit pada ayah. Baginya, sekali lagi, ayahnya adalah segala-galanya. Dia tidak suka bermain, biarpun bermain hanya untuk sekedar membunuh waktu sambil menunggu ayahnya pulang. Saat itu, dia tidak tahu kalau ayahnya tidak kekal, meskipun cintanya abadi. Dia sempat bertanya, "Ayah, apakah kita akan terus bersama saat umurku seperti ayah?" Ayahnya hanya tersenyum dan mengajaknya tidur, berbaring di rumput halaman sambil memandang awan. Kalau nanti ayah tidak ada, kamu bisa melihat ayah ada di atas langit. Kalau langit siang terang, berarti ayah sedang kerja. Kalau langit sore, ayah sedang baca. Kalau langit malam, ayah sedang peluk kamu meskipun ayah tidak kelihatan. Dia percaya kata-kata ayahnya dan menyimpan kata-kata itu dalam ingatannya, di dalam ingatannya. Sampai suatu siang ketika dia pulang ke sekolah, dilihatnya ayahnya tidur, tapi tidak bisa dibangunkan. Ayahnya seperti tersenyum, memandangnya dengan mata terpejam. Dia mengira ayahnya sedang libur bekerja, sehingga dia mengguncang bahu ayahnya, kegirangan sambil merajuk, mengajak bermain layang-layang dan menangkap katak. Tapi orang-orang dewasa yang banyak berdampingan, yang banyak berdatangan itu melarangnya, membangunkan ayahnya. Biarkan ayahmu tidur tenang, nak. Ayahmu sudah pergi. Ayahnya lalu dibawa pergi dan setelah itu tak pernah pulang lagi meskipun dia menunggunya sampai malam. Bahkan ayahnya tidak ada di sampingnya untuk menyuapi bubur hangat atau mengupasi kulit jeruk saat dia demam dan mengerang-mengigau memanggil ayahnya, "Ayah, ayah, ayah, ayah." Sungguh, saat itu tidak ada kesedihan yang paling mendalam selain kesedihan yang tidak bisa ditangiskan. Dan suara-suara penolakan itu bermunculan. "Aku tidak bisa mengasuh anak ini. Ini kesalahan wanita itu yang menitipkan anaknya dan tidak pernah diambil lagi." Orang-orang bicara itu. Dan itu adalah bibinya. Jadi, kita kemanakan anak ini? Anak ini sudah jelas asal usulnya. Kenapa dulu kakak kita asal ambil anak sembarangan? Buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu adalah bibinya yang lain.
Baiklah, kita butuh waktu untuk sepakat. Kita kemanakan anak ini. Tapi sementara ini dia tinggal dengan siapa? Takdir anak ini buruk sekali. Sejak dia dilahirkan, aku tidak mau keluargaku tertular. Bibi yang pertama menolak. Tapi semua anakmu perempuan. Anak ini bisa sementara berbagi kamar. Lalu bibi kedua mendesak. Justru karena semua anakku perempuan, anak itu pasti membawa bakat ibunya. Bahaya buat anak-anakku. Mereka bersitegar. Dia mendengar pertikaian itu sambil menutup awan, melihat ayahnya sedang baca Quran. Lalu saat kemudian waktu menggandeng usianya, dia tumbuh menjadi besar. Tapi dia tetap tidak paham konsep kematian, karena selama ada awan di langit, baginya ayahnya tetap ada. Ayah, mengapa kau mencintaiku begitu besarnya? Semua orang kecualimu, tidak ada yang mencintaiku sepertimu lagi. Apakah kau malaikat yang dikirim Tuhan menemuiku, bermain semua permainan sebelum akhirnya kau berubah menjadi langit yang membuatku tak pernah menjadi binasa karenanya, ayah? Dia berdesis dengan kerinduan yang selalu membuatnya merasa kesakitan. Di tangannya hanya ada setangkai bunga jepun di nisan tanpa nama. Ia menggenggam abadi kenangannya untuk ayah tercinta.